Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk sesi 1 ya, break tanggal 17 Maret 2021 hari Rabu ya. Jadi untuk sesi 1 break saya pemilihan sahamnya, saya pilih yang kenaikannya minimal 2% ya. Kemudian untuk value transaksinya 10 yang terbesar ya. Jadi saya pilih yang 10 terbesar untuk saya bahas secara teknikal. Ada 10 saham ya, TINS, WSKT, ERA, FIFA, PTPP, Wika, ABA, BABP, BBYP, BBYB, dan Raja ya. Jadi saya mulai langsung pakai untuk chartingnya saya pakai AMI Broker. Kalau yang nggak punya AMI Broker nggak perlu beli ya. Jadi bisa pakai amibroker.com ya. Maaf, bisa pakai investing.com bagi yang nggak punya AMI Broker. Saya mulai dengan saham TINS ya. Tim ATBK ya. Sebetulnya sudah saya bahas di analisa mingguan ya mengenai TINS ya. Jadi untuk TINS kita lihat dia masih berusaha untuk bertahan di atas 38,2% ya. Masih berjuang dia. Jadi bagi yang sudah punya TINS, seperti saya sebutkan sebelumnya, dia hati-hati kalau dia turun di bawahnya ini ya 1735 ya. Jadi kalau di bawahnya 1735 lebih baik jual dulu. Kemudian kalau turun lagi di bawahnya ini ya, kurang lebih di Fibonacci retracement 50%-nya ya. Kita lihat di sini sekitar 1575 lah. Kalau angka persisnya Fibonacci retracement levelnya di 1600-an ya. Jadi sampai toleransi ini ya, swing low-nya 1575. Itu jual dulu kalau turun di bawahnya itu. Nah, kalau turun di bawahnya 1735 mungkin jual sebagian gitu ya. Jadi kalau turun lagi di bawahnya yang angka ini 1575 maksud saya itu jual semuanya. Kemudian bagi yang belum punya sebetulnya nggak perlu buru-buru buyback sih. Kalau misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang penutupan tanggal 12 Maret ya hari Jumat ya dia sudah candlenya sudah bagus sebenarnya kenaikannya cuma dia terkoreksi lagi terus kemudian hari ini dia kan testing support ini ya 1735 ya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia sudah breakout ya. Jadi breakout itu maksudnya naik ke atas ya. Breakout ke atas 2040 atau lebih amannya seperti saya sebutkan di analisa mingguan. Kalau mau lebih amannya, buy-nya ketika dia sudah berhasil naik ke atas 2100 ya. Jadi di atasnya 23,6%. Kalau dia berhasil naik ke atas 2100 ke atas, maka target terdekatnya kurang lebih di area ini ya. Kalau ini kita lihat swing high-nya ada di 2500 ya. Jadi minim 2500 lah. Kalau masih bisa bertahan di atas 2500 maka dia akan breakout di atas 2540 ya. Kalau dia breakout di atas 2540 kenaikannya sih masih potensial ke Fibonacci retracement level sama Fibonacci extension level 127,2% ya. Kurang lebih di 3000-an. Kalau angka Fibonacci di extension-nya di 3052 ya. Jadi kurang lebih 3000 sampai 3050. Kalau dia berhasil breakout di atasnya 2540. Jadi kalau yang belum buy, sabar menunggu ya, lebih baik minim ya naik di atas 1040. Sebenarnya di atas 2000 sudah boleh mulai buy ya. Cuma karena kita lihat sebelumnya dia high swing high-nya di sini 2040 ya. Jadi kalau belum buy ya tunggu kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 2040 ya. Atau lebih amannya seperti saya sebutkan di minggu lalu dan sebelumnya ya, analisa minggu-minggu sebelumnya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100 ya untuk TINS. Kemudian untuk WSKT, kalau kita lihat di sini, kita tarik garisnya, Fibonacci retracement-nya, insert Fibonacci retracement. Jadi untuk WSKT saya tarik garis-garisnya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan baik ya, karena sekarang lagi hujan cukup deras ya. Saya di Surabaya. Jadi kita lihat di sini dia masih testing di area Fibonacci retracement levelnya 38,2% ya.
Di beberapa minggu ini dia memang lumayan sideways sih dia di level 38,2% sampai 23,6% ya untuk WSKT-nya. Kemudian yang sudah punya, kalau sudah punya ya, kita lihat dia masih testing ya, ini berapa minggu ya ini ya. Kalau sudah punya, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 1.400 ya di sini ya. Atau di 1380 ya. Kalau kita lihat di sini ya, ada swing low yang paling rendah ya, tanggal 10 Maret itu di 1380. Jadi kalau dia turun lagi di bawah 1380, jual sebagian. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini yang swing low yang 1 Februari di 1320 itu jual semuanya untuk WSKT. Kalau belum punya, memang hari ini bagus sih, cukup bagus ya. Higher high, higher low sejauh ini ya sampai sesi 1 17 Maret dan higher close juga. Kalau belum punya, minim kalau mau curi start ya, belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1485. Itu hanya sampai sesi pertama hari ini ya. Kalau berhasil naik ke atas 1485, boleh buy ya. Target terdekatnya di retracement level 23,6% kurang lebih ya. Atau kalau mamanya ya tunggu kalau dia breakout di atas 1545 ya perusahaan buy ya. Target terdekatnya kurang lebih di kalau kita lihat di sini ini ada resistennya 1660 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1545 boleh buy. Target terdekatnya di sekitar ini ya level yang 1660. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 1660, itu saran saya boleh tambah lagi atau average up ya karena dia akan potensial untuk mencapai target sekitar 2000 ya. Kalau kita lihat swing high sebelumnya di 2080. Jadi sekitar 2000 saya rasa masih cukup bagus ya potensial kenaikannya. Asal diperhatikan level trailing stop dan stop loss-nya ya untuk WSKT. Kemudian untuk ERA, hari ini volumenya naik ya dibandingkan rata-rata 15 hari terakhir. Kenaikannya cukup bagus. Bagi yang sudah punya, tinggal pasang aja trailing stop-nya ya di seluruhnya di sini ya 2.600 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 2.600, boleh jual sebagian. Kemudian kalau dia turun di bawahnya 2550, lebih baik jual semuanya. Karena kalau dia turun di bawahnya itu ada kemungkinan dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi nanti targetnya di sekitar 2.200 kalau dia breakdown ya di bawahnya level 23,6%. Jadi hati-hati aja, jangan khawatir, tinggal pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau belum punya, jika ingin buy ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2910 ya. Karena hanya hari ini kan 2910. Kalau dia berhasil naik ke atas 2910, ada kemungkinan dia berhasil breakout ini ya. Resisten terdekatnya di 3030. Jadi kalau dia naik ke atas 2910 boleh beli tapi sebagian aja dulu ya. Jangan terlalu banyak karena secara keseluruhan dia masih beberapa minggu terakhir ya. Ini cukup lama ya. Bahkan sekitar 2 bulanan ya. Dan dia cenderung masih sideways ya, susah untuk menembus resisten ini ya 3030. Jadi kalau hari ini berhasil naik di atas 2910 boleh buy. Kalau naik lagi di atas 3030 boleh nambah lagi ya. Jadi istilahnya kita average up ya, buy up ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3030, maka kalau kita lihat di sini kita lihat untuk extensionnya ya, Fibonacci extensionnya nanti 127,2% di 3.630-an ya untuk ERA ya. Kalau kita lihat apakah memungkinkan ya, dari sebelumnya kurang lebih minim ya. Kalau walaupun nggak sampai ke 107,2%, ini dia akan menguji level ini ya. Ini swing high sebelumnya di 3.400. Jadi kalau dia breakout ke atas, naik ke atas 3.030, target terdekatnya di resistance sebelumnya ya, jauh sekitar 2018 ya, sekitar awal-awal Agustus ya ini, sekitar 3.400. Ya mudah-mudahan dia bisa sampai 3.600 ya untuk extension 127,2%-nya. Itu untuk ERA. Kemudian untuk FIFA sudah saya sebutkan sebelumnya, ya kan? Kemarin saya bilang kalau higher boleh buy ya.
Dan hari ini kalau kita lihat dia opennya di 83 ya. Jadi masih ada kesempatan buy kalau pagi-pagi buy. Dia sempat sampai menyentuh level 88. Kemudian dia turun lagi. Nah, kenapa dia turun? Nah, kalau kita lihat saya sudah bahas sebelumnya di sini ini saya lihat agak kecilkan ya. Di sini kita lihat ada angka Fibonacci retracement level 23,6% ya, lebih di 84. Dia tes resisten itu gagal ya. Dia sempat naik 88, sejauh ini dia gagal ditutup di bawahnya ya. Jadi kalau yang sudah punya pasang trailing stop-nya tetap yang saya sebutkan sebelumnya ya di sini ya. Ini hanya di 65 dan 64 ya. Jadi jagain di sana ya. Kalau dia turun lagi di bawahnya itu lebih baik jual dulu. Atau kalau dia turun di bawahnya low hari ini ya, di bawahnya 66 ya. Jadi 66, 65, 64 itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 88 ya. Karena hanya hari ini 88. Jadi dia akan menguji level ini ya. Ini ada resisten kecil ya di sini ya. 88 ya. Kalau kita lihat ya, swing high di sini. Jadi dia akan menguji level itu 88. Kalau dia berhasil naik ke atas 88, yang belum buy boleh saja buy ya. Cuma saya sudah mengingatkan sebelumnya kalau ambil Viva ini jangan terlalu banyak karena dia volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Entah kemana gitu tiba-tiba hilang gitu. Seperti itu. Cuma aja ini beberapa hari terakhir dia volumenya masih cukup tinggi gitu ya. Itu untuk Vita. Kemudian untuk PTPP ini sudah saya bahas di analisa mingguan ya. Jadi dia menguji untuk breakout ke atasnya ini ya, 38,2% ya. Dia akan berjuang untuk breakout di atasnya 38,2%. Jadi bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1545 dan di 1490 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 1545 dan 1490 lebih baik jual dulu. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja kalau dia naik hari ini naik ke atas 1645 ke atas boleh buy ya. Jadi kalau berhasil naik ke atas 1645 misalnya naik ke 1650 ya, nah itu boleh buy. Kemudian target terdekat di resisten ini ya, swing high-nya ya 1735. Itu target terdekatnya. Kalau misalnya mau amannya ya harus tunggu kalau dia sudah berhasil breakout naik ke atasnya Fibonacci retracement level 38,2%. Kalau dia berhasil naik di atasnya ini ya 38,2%, angkanya di 1750 kurang lebih ya. Maka dia target berikutnya kurang lebih di sekitar sini ya. Di sini kita lihat 1988 ya untuk Fibonacci retracement level 23,6%. Tapi kalau kita lihat angkanya, kalau kita lihat acuan swing high sebelumnya, ini sekitar 1970. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 1750 boleh tambah lagi atau buy ya, bagi yang belum buy atau average up ya. Kalau yang sudah punya average up tambah lagi target terdekatnya kurang lebih ya di sini nih 1988 ya atau lebih tepatnya kalau kena swing high-nya ini kurang lebih 1970 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya 1970, jadi kalau dia breakout naik ke atasnya ada kemungkinan dia akan mencapai targetnya minim ya sekitar 2360-an lah, 2350 sampai 2360. Jadi itu untuk PTPP. Kemudian berikutnya Wika kurang lebih sama ya. Dia akan berjuang menembus 50% ya ke atas ya. Kalau sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1660 dan di 1630 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 1630, saran saya jual dulu ya. Atau kemungkinan dia turun di bawahnya 1605 ya. Jadi atau bahkan di bawahnya Fibonacci retracement level 1570 ya. Kita lihat di sini Fibonacci retracement level 61,8 ya kan di sini 1580. Kalau dia turun di bawahnya itu maka dia cukup jauh ya, targetnya sekitar kalau kita acuan support ini aja kurang lebih sekitar 1365 sampai 1370 ya. Sekitar area 78,6%. Jadi penggunaan Fibonacci retracement level cukup rapi ya. Kalau kita lihat kalau belum punya boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 1745 ya.
sudah cukup bagus. Kalau dia sudah berhasil naik atas 1745, kemudian target terdekatnya di ini ya, ada resistennya di dekat 38,2% ya. Di sini swing high-nya 1890 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1890, itu boleh tambah lagi atau buy up atau average up istilahnya ya. Jadi target terdekatnya di sekitar, kalau kita pakai Fibonacci retracement level 23,6% di 2120-an ya kurang lebih ya. Kalau pakai acuan ini swing high yang sebelumnya 2070 ya targetnya, kalau dia berhasil breakout naik ke atas 1920 di atas Fibonacci retracement level 38,2% untuk WIKA. Kemudian untuk ABA, saya lihat sih ABA ini dia kalau yang sudah punya ya, karena kenaikannya sebelumnya sudah cukup tinggi, saya coba tarik Fibonacci retracement levelnya, Fibonacci retracement. Koneksinya agak slow ya, jadi mudah-mudahan nggak disconnect. Kalau disconnect nanti batal semua. Kalau kita lihat di sini, dia sedang menguji ini ya, 23,6%. Gitu. Sebetulnya dia menguji di 38,2%, cuma kalau lebih dekatnya ya di Fibonacci retracement level 23,6% ya. Jadi di 160. Kalau yang sudah punya, kalau turun di bawahnya ini aja dijual dulu. Kalau di bawahnya apa? Yang ini kita lihat di sini ini low-nya 152 ya. Di sini low-nya 145. Jadi kalau turun di bawahnya 152 dan 145 itu lebih baik jual dulu ya. Karena dia akan mencoba testing level supportnya kurang lebih 140 ya. Jadi kalau dia turun lagi bawah 140 ada kemungkinan dia balik lagi ke area 61,8 ya kurang lebih ya. Atau bahkan yang ini resistance sebelumnya kurang lebih di area ini swing high sebelumnya di 99 ya. Sini sebelumnya 96. Jadi 96 atau 99 kalau dia turun lagi ya. Jadi bagi yang belum punya, jika mau buy, tunggu kalau dia sekalian breakout aja ya. Tanggung kalau buy sekarang ya. Kalau dia berhasil breakout naik atas 192, boleh buy. Ini saya tarik Fibonacci show extension ya. Kita lihat di sini untuk ekstensi level 127,2% di 230. Kemudian ekstensi level 161,8% di 277,9 ya. Jadi kurang lebih 280. Jadi kalau kita lihat swing high sebelumnya 127,2% sekitar 230 ya ini ya. Kalau kita tarik realistisnya ya kurang lebih di sinilah yang tengah-tengah ini ya, kurang lebih di swing high-nya yang kalau kita lihat ini di angka 216. Itu untuk apa ya, kalau dia berhasil breakout di atas 192 ya. Sekarang resistennya di swing high-nya 192. Jadi belinya tunggu kalau dia berhasil breakout naik ke atas 192. Targetnya kurang lebih ya yang saya sebutkan tadi ini ya, sekitar 215 atau sampai 230 lah. Kalau kita lihat acuan 127,2% dia di sekitar 230 ya, kurang lebih di area resisten ini ya, 230 sampai 236 ya ini, 238 sih ya, paling tingginya 238. Jadi itu untuk apa? Kemudian untuk BHBP, kita lihat BHBP hari ini kita tarik dulu Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi insert Fibonacci retracement dari 50 sampai ini ya 151. Kemudian saya tepatkan ya supaya tepat ya 50 151. Kita lihat dia menguji retracement level 61,8% ya untuk BHBP ya. Jadi bagi yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop dan stop loss-nya kalau dia turun di bawahnya 84 ya. Dan di bawahnya ini ya, kalau kita lihat swing high-nya di 80 ya terakhir ya, sebelum dia breakout yang di sini ya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya 84 dan di bawahnya 80, lebih baik jual dulu semuanya ya, kalau di bawah 80 ya. Dan kalau saat ini, bagi yang belum punya, kalau ingin buy, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 96 ya. Targetnya terdekatnya di kurang lebih di ini ya, swing high-nya 118 ya. Yang minim kalau kita hitung 38,2% di sekitar 112. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya ini ya 118, maka target price-nya tentu saja di
akan menguji swing high-nya yang 8 Maret ini ya, di sekitar 151 ya. Cuma untuk BAPP, hanya saja untuk BAPP, saya sarankan jangan terlalu banyak ya, jadi sama kayak FIFA, secukupnya aja, karena kita lihat di sini, ini sebelumnya volumenya nggak ada aktivitas ya, minim banget gitu ya. Nah ini ada aktivitas hanya pertengahan Februari sampai pertengahan Maret ya, 1 bulan terakhir ya. Jadi sebelumnya dia sempat tidur panjang gitu ya. Jadi kenaikannya karena mungkin saja ada aksi korporasi ya. Saya nggak pernah ngikutin, terus saja mengenai emiten BAPP saya nggak mengikuti aktivitas newsnya atau corporate actionnya atau laporan keuangannya gitu. Saya hanya bahas secara teknikal ya untuk BAPP. Kemudian untuk BBYB ya, Bank New Commerce ya. Kalau kita tarik garisnya Fibonacci retracement levelnya, insert Fibonacci retracement level, saya tarik, kalau saya tarik di Mei terlalu jauh ya, jadi saya tarik yang di akhir Desember aja 2020 sampai ini. Jadi kita lihat di sini dia sudah menguji level ya 1,8%. Jadi hari ini dia sudah berhasil naik ke atasnya. Mudah-mudahan dalam minggu ke depannya ya, jadi mulai hari Kamis dan seterusnya, kalau dia masih bertahan di atasnya Fibonacci retracement level 1,8, maka ada kemungkinan dia mencapai target 38,2%-nya. Kalau sudah punya, pasang aja stop loss-nya atau trailing stop-nya, kalau turun di bawahnya 525, jual dulu. Dan kalau turun di bawahnya ini ya, di swing low sebelumnya 462, itu jual dulu semuanya. Jadi ada 2 level ya. Itu mengenai BBYB, kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau buy, sekarang kan sesi 1 masih break, 17 Maret 2021, tunggu kalau dia naik ke atas high-nya hari ini ya, 650 ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya, boleh saja buy dengan target terdekat di Fibonacci retracement level 38,2%, yaitu di sekitar 730-an ya. Di sini kita lihat 732 angkanya. Jadi kurang lebih di 730 gitu ya. Itu untuk BBYB ya. Kemudian ini not responding. Sebentar ya, tunggu ya.